Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dan mari bersama jemaat GKBJ Surabaya bersama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersemangat memuji nama Tuhan, amin. Dan mari kita semua yang sudah merasakan kebaikan Tuhan pagi ini, boleh dilambaikan tangannya. Mari dengan dilambaikan tangannya kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan sekali kita katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, Kau sungguh baik Tuhan. Untuk selama-lamanya
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan bersama mari kita katakan, Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita katakan, Tuhan itu baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Kita adalah umat menang dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Mari kayak saya mau mengajak GKBJ Surabaya, kita mau lebih semangat lagi, sebab Tuhan adalah sumber segala kemenangan kita. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama kita kan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dan kita katakan, saya lebih dari pemenang. Dan mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, amin. Dan saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Dan
Dan mari sebelum kita masuk ke dalam firman, mari bersama kita menyiapkan setiap hati kita di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama di tempat ini Tuhan. Kami rindu dan haus mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Kami rindu, kami haus Tuhan untuk lebih lagi masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dan saya persilahkan jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Bersama kita katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dan Kau berkata, jangan takut Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari.
Kami ingin bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan melampaui segala kelemahan dan juga segala kekurangan kami. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya pertolongan Allah Roh Kudus boleh nyata bagi setiap kami ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang masih bergumul dengan banyak kelemahan, yang masih bergumul dengan banyak kekurangan, juga bergumul di dalam dosa-dosanya. Kami berdoa kiranya sungguh pertolongan Tuhan nyata dan Kau berkenan memakai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, tolong semua kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 116 ayat yang ke-7. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sekali lagi, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kalau saya itu khawatir atau saya itu ada di dalam rasa takut, saya pikir Bapak Ibu kita semua pernah mengalami itu ya. Bisa minta tolong ya. Kalau saya takut, saya khawatir begitu, di dalam senyap atau kadang kalau tidak ada orang saya mengeluarkan kalimat, saya suka berkata begini kepada diri saya. Dalam nama Yesus pergi semua rasa takut, pergi semua rasa khawatir, pergi semua di dalam nama Yesus. Saya suka melakukan itu, saudara. Ketika hati saya tidak tenang, ketika saya goyah, ketika saya takut, saya khawatir, kadang di dalam hati ngomong begitu, tidak ada suara, tapi kadang-kadang juga bersuara, saya mengatakan itu. Dalam perjalanan saya menjadi seorang Kristen, kemudian lama-lama saya kemudian menjadi berpikir begitu, saya lama-lama menjadi merenungkan ulang dalam kehidupan saya, memangnya rasa takut yang datang kepada saya, rasa khawatir yang datang kepada saya itu setan. Sehingga saya harus mengatakannya begitu. Kemudian dalam perenungan saya pun juga berpikir, saya ini sedang mengucapkan mantra, atau saya sedang mensugesti diri saya, atau saya sedang mengucapkan kalimat iman. Kadang sulit ya untuk membedakan itu. Kemudian saya merenungkan, kemudian saya mulai bertanya kepada diri saya, kalau saya mengatakan kalimat itu tertuju yang menjadi pusatnya siapa? Saya akhirnya kemudian terbelalak dan mengerti, oh ternyata yang menjadi pusat itu adalah saya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan dalam perjalanan kemudian dalam mengiring Tuhan, saya membaca Alkitab, kemudian saya menemukan kalimat yang sangat indah yang pernah diucapkan oleh seorang ayah yang bergumul karena anaknya yang sakit, ya, datang kepada Yesus, meminta tolong kepada Yesus. Kemudian orang tua ini berkata apa untuk merespon apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saya merenungkan, coba kamu pikirkan ulang di dalam dirimu. Menggunakan kalimat dalam nama Yesus, pergi semua rasa takut, pergi semua rasa khawatir. Coba kamu pakai kalimat ini, Tuhan,
tolonglah aku yang kurang percaya ini. Mana yang lebih merupakan kalimat iman? Yang kelihatan gagah itu atau yang kelihatan lemah? Yang kelihatan gagah seolah-olah kita punya sesuatu, dalam nama Yesus pergi. Atau Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan yang kurang percaya ini. Ketika ayah ini berkata kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Yesus ngusir dia tidak? Tuhan Yesus tidak mengusir dia dan berkata, pergi kamu karena kamu tidak beriman. Tidak. Tapi Yesus mengatakan, itu imanmu. Ini adalah kalimat iman, saudara. Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Saudara, akhirnya saya menetapkan diri, saya berubah. Saya memilih kalimat yang kelihatan lemah, tapi ada di dalam Alkitab. Itu yang kemudian saya pegang. Kalau saya takut, saya khawatir, saya cemas tentang sesuatu, saya goyah, saya harus jujur mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Sehingga hari ini aku goyah. Sehingga hari ini aku takut. Sehingga hari ini aku khawatir. Tuhan tolonglah aku. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat inilah yang kemudian saya pakai sampai hari ini. Dalam perjalanan hidup dengan keluarga, dalam perjalanan hidup dengan pelayanan, ini yang saya pakai. Kalau saya mulai goyah, takut dan khawatir, Tuhan tolong saya. Saya kurang percaya, tolonglah Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita pasti pernah terguncang jiwanya. Semua kita pasti pernah merasa apa artinya hati itu menjadi sangat kering. Karena berbagai macam-macam persoalan yang datang kepada kita silih berganti. Bila kita ada dalam situasi yang seperti itu, saudara, apa yang kita lakukan? Saya mengajak kita untuk mendengar kesaksian dari si pemazmur. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Pemazmur ingin menceritakan dalam bagian yang tadi kita baca, Mazmur 116. Pemazmur ingin menceritakan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang dia alami. Pengalaman-pengalaman yang begitu sulit yang menekan dia. Sang pemazmur ini menggambarkan kesusahannya, menggambarkan kesulitannya. Begitu lengkap. Menggambarkannya dengan banyaknya air mata. Sampai dia katakan, ancaman, ada ancaman yang datang kepadanya. Untuk membunuh dia, menghabisi dia. Itu sesuatu hal yang sangat menekan dia luar biasa, sangat susah, sangat takut. Lalu apa yang dikatakan oleh sang pemazmur, saudara? Sang pemazmur berkata kepada dirinya sendiri, kembalilah tenang, hai jiwaku. Kembalilah beristirahat, hai jiwaku. Kembalilah pada perhentianmu, hai jiwaku. Langkah yang awal yang coba pemazmur katakan ini adalah di dalam bagian ini. Kembalilah tenang hai jiwaku. Saudara, siapapun kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, harus memiliki pola seperti pemazmur siarkan kepada kita hari ini. Kalau engkau dan saya selalu merasa kuat, selalu merasa hebat, selalu merasa luar biasa, tidak mau mengambil waktu berhenti untuk menenangkan jiwamu sendiri. Bagi saya ini adalah seorang yang tidak menghidupi iman dengan benar. Kita tidak menghidupi iman dengan benar. Kalau tiap detik, tiap menit selalu berkata, aku luar biasa. Benar, seperti itu kita luar biasa setiap detik. Aku hebat, aku bisa. Benar, seperti itu. Di mana Tuhan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan? Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan bisnis dan melakukan banyak hal yang lain. Saat kita terus merasa kuat, tidak pernah mau berhenti mengambil waktu
untuk menenangkan jiwa kita. Sesungguhnya kita adalah seorang yang tidak menghidupi iman dengan benar. Siapa kita dan siapa Tuhan? Dia pencipta engkau dan saya hanyalah debu adanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa demikian? Karena ia akan kehilangan kesempatan. Orang-orang yang seperti ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk menerima kembali kekuatan dari Tuhan. Kalau dia selalu merasa hebat, luar biasa, dia akan kehilangan ini. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk meneruskan perjalanan imannya, perjalanan hidupnya, baik di tempat pekerjaan, di rumah tangga, maupun di tempat pelayanan. Saudara perhatikan, saat sang pemazmur berkata kepada jiwanya, kembalilah tenang, kembalilah beristirahat, kembalilah pada tempat perhentianmu. Pemazmur ini dapat membagikan kepada kita dua hal paling tidak. Yang pertama adalah pemazmur ingin membawamu dan kepadaku supaya tiap hari, tiap detik, tiap menit, ingat, engkau dan saya harus menjadi pribadi yang selalu utuh. Sebabnya Tuhan berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Karena Tuhan tahu betapa sering hidup kita dalam hari-hari kita berantakan. Pikiran ke sana, perasaan ke sana. Tidak bisa disatukan untuk tunduk beriman kepada Kristus. Kepala kita tahu ayat firman Tuhan, hati kita berontak. Kita tidak percaya dengan apa yang ada di kepala kita tentang firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap. Karena Tuhan tahu betapa seringnya kita berantakan. Tidak mampu menundukkan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan untuk tunduk kepada Kristus. Pemazmur mengatakan, hendaklah engkau menjadi pribadi yang utuh. Itulah sebabnya dalam Mazmur 116 ayat 10, di situ dikatakan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 116 ayat 10, kalimat ini indah ya. Pemazmur berkata, aku percaya kepada Tuhan. Sekalipun aku juga berkata, aku ini sangat tertindas. Saudara, sebagai seorang Kristen, kau dan saya boleh berkata, saya sedang susah hari ini. Ini bukan kalimat kutuk ya. Jangan saudara pegang bahwa kalimatmu itu adalah power yang bisa menentukan nasibmu. Yang menentukan nasibmu itu Tuhan. Bukan kata-katamu. Sehingga engkau gak berani ngomong bahwa kamu sedang susah. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan kalimatmu, powermu. Kalimatmu, takdirmu. Kalimatmu, nasibmu, siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Engkau dan saya boleh berkata, saya sedang susah. Saya sedang banyak air mata. Saya sedang ada dalam ketakutan yang luar biasa. Saya sedang takut. Boleh. Kenapa tidak? Pemazmur sendiri mengatakan, aku ini sangat tertindas. Sekarang ini aku lagi susah untuk berdoa. Boleh, saudara boleh berkata itu. Enggak boleh takut kelihatan jelek. Katakan kalau engkau memang sulit berdoa. Katakan, aku sedang susah berdoa. 2 minggu ini aku enggak bisa berdoa. Ngomong, tidak apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi juga Tuhan ingatkan, jangan berhenti hanya pada kalimat, aku ini susah. Tapi juga bawalah dirimu selangkah lagi untuk mempercayai bahwa kita punya Tuhan. Aku ini susah, tapi aku mau belajar percaya kepada Tuhan. Seperti pemazmur. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku susah hari ini, tapi aku mau belajar percaya kepada Tuhan. Harus seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini penting untuk menjaga hatimu dan hatiku, supaya engkau dan saya tidak diseret oleh setan kepada keputusasaan.
Aku mau percaya kepada Tuhan akan menolongmu dan menolongku. Tidak ditarik oleh setan kepada keputusasaan. Supaya mata iman kita tidak hanya berhenti melihat awan yang sedang gelap, tetapi mata iman kita dapat menembus kegelapan itu untuk melihat matahari. Saudara, bagaimana supaya kita bisa begini? Adalah dengan sengaja membuat jiwa kita kembali beristirahat, kata si pemazmur. Membuat jiwa kita kembali kepada perhentian. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi orang Kristen yang mudah mengeluh, mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkritik orang. Saudara, menjadi pribadi utuh itu adalah menerima diri ini sewaktu-waktu memang tidak tahan dengan penindasan, tidak tahan dengan masalah, tidak tahan dengan penderitaan, tetapi di dalam hati kita tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu utuh. Itu pribadi utuh. Percaya tapi juga berani mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Itu utuh. Itu utuh. Jangan memanipulasi diri. Tuhan tahu siapa kita. Pada saat kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan bisa melihat. Melihat apa? Melihat ke belakang. Banyak perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita melihat ke belakang tentang perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Kalau engkau dan saya berkata, aku mau percaya kepada Tuhan meskipun aku susah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur? Pemazmur ingin mengatakan bahwa engkau dan saya harus menjadi teguh percaya pada kedaulatan Allah. Mazmur 116 ayat 15 di situ dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak sembarangan saat ingin mengambil nyawamu dan juga nyawaku. Enggak sembarangan. Tuhan itu dalam bahasa manusianya adalah memperhitungkan dengan baik sebelum keputusan untuk mengambilmu dan mengambilku untuk kembali pulang ke sorga. Tuhan tidak pernah sembarangan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah salah dalam segala keputusannya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu sebabnya dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang pernah mengatakan ini adalah hidup saya yang kedua. Karena saudara ingat, seharusnya saya sudah mati 3 tahun lalu. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara mungkin juga berkata, ini adalah kesempatanku yang ketiga. 5 tahun lalu harusnya aku mati dalam kecelakaan. 3 tahun lalu seharusnya aku mati karena penyakitku. Tapi hari ini aku masih hidup. Kenapa bisa begitu? Karena kalimat ini berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah sembarangan. Tuhan menghitung dengan baik. Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Tuhan memutuskan memanggil kita pulang ke surga, Tuhan itu sudah terlebih dahulu menghitungnya dengan baik. Kita harus jujur, mungkin ada masih banyak di antara kita yang takut akan kematian. Tetapi mungkin juga ada yang tidak terlalu takut. Yang takut akan kematian, tidak ingin melihat keluarga yang akan ditinggalkan akan begini dan akan begitu. Bisa jadi itu menjadi sebuah alasannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi keadaan-keadaan yang menjelang atau membawa kita kepada maut itu bisa menggoncangkan jiwa kita. Dan itu harus ditenangkan dalam hidup kita. Saya pernah mengunjungi seorang pendeta senior yang sudah pensiun dengan beberapa pendeta.
Jadi pendeta itu ya bisa ngomong plong itu kalau ketemu sama-sama pendeta begitu. Ya. Kalau nggak sama pendeta ya bisa plong tapi sudah berapa lama kenal dan lain sebagainya. Tapi kalau sama-sama pendeta itu bisa plong. Mengunjungi almarhum ini di rumah sakit karena kanker stadium kanker hati yang dalam tahap akhir. Badannya semakin kurus, perutnya semakin besar. Ada selang di hidung. Kami mengunjungi beliau. Salah satu kami bertanya, "Pak, perasaanmu bagaimana?" Dia geleng-geleng kepala. Lalu beliau ini bertanya kepada kami begini, "Coba katakan kepadaku sekarang, Tuhan Yesus yang kita layani, itu Tuhan Yesus yang hidup atau mati? Katakan kepada aku sekarang. Katakan. Aku bertahun-tahun melayani. Aku baptiskan banyak orang. Aku memimpin perjamuan kudus. Aku mendoakan orang sakit. Ada yang disembuhkan. Aku dalam keadaan seperti ini berdoa sekian lama. Tuhan tidak gubris. Aku tidak punya uang lagi. Tinggal ada satu rumah. Istri dan anak-anakku tempati. Aku nggak mau jual. Aku nggak mau jual. Kalau itu aku jual, aku mati, mereka tinggal di mana? Coba katakan kepadaku, Tuhan Yesus yang kita layani hidup atau mati? Kok dia diam saja? Katakan. Mohon katakan kepadaku. Tuhan ini hidup atau enggak? Saudara, kami pendeta yang berdiri di situ cuman diam. Saya berkata kepada diri saya, aduh, susah ya. Saya kalau ada dalam posisi begini, bisa juga enggak ya bertahan? Aduh, saya bilang, hati saya itu susah, saudara. Sedih. Saya pikir saya pelayanan masih jauh, beliau sudah pensiun. Kecewa juga ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan kemudian melawatnya secara pribadi, Tuhan melayaninya secara pribadi. Sebelum kematiannya, dia kembali kepada pokok iman yang benar. Kristus yang aku layani adalah Tuhan yang hidup. Aku percaya. Tidak gampang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengizinkan Tuhan menolong kita, kita mengambil waktu tenang untuk banyak diam, berdoa, melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan, Saudara. Bagaimana aku bisa tenang hari-hari ini? Ambil waktu tenang. Gak usah merasa dirimu hebat. Gak usah mensugesti diri. Gak usah pakai kata mantra Kristen. Datanglah, ancur-ancuran kepada Tuhan itu lebih dari cukup. Datang dalam kehancuran itu berharga di mata Tuhan. Daripada kita mau berusaha kelihatan selalu hebat. Gak ada gunanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sekarang ini menjadi pergumulan-pergumulan kita, saya tidak tahu. Tetapi saya sungguh berdoa bahwa dalam masa-masa prapaskah ini, kita mengingat Kristus yang rela mati di atas kayu salib dengan segala penderitaan dan pergumulannya. Dia tuntaskan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saat-saat ini, apa yang sedang menjadi pergumulanmu dan kesusahanmu, biarlah engkau juga datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya, supaya Tuhan boleh menolong kita, dan menolong kita. Datanglah seperti pemazmur datang kepada Tuhan.
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita sungguh bahwa soal kematian dan kehidupan itu sama-sama mulianya. Jangan engkau memandang kehidupan itu lebih mulia dari kematian. Itu sebabnya setiap kita harus mempersiapkan kematian. Jangan hanya memikirkan hidup. Engkau persiapkan ini dan itu untuk masa tua. Ingat dengan baik, persiapkan kematianmu. Dua-duanya ini mulia. Jangan kau pandang hidup ini lebih mulia dari kematian. Maka ketika kita sungguh dekat dengan Tuhan, kita tahu apa artinya mati itu. Kita tahu apa artinya. Saya kemarin itu lihat YouTube ya. Dia bukan seorang Kristen dan juga tidak menganut agama yang ada di Indonesia, yang ada 5 itu. Dia seorang Jawa, ketika ditanya apa itu kematian, dan dia katakan, apakah kamu takut mati? Enggak. Bagi saya, kalau hari ini saya mendengar orang tuaku, istriku, anakku meninggal, satu yang akan aku katakan, alhamdulillah mereka hari ini meninggal. Loh kok ngomong alhamdulillah, dia katakan begitu. Dia ditanya begitu. Iya. Karena kematian itu sesuatu hal yang baik, dia katakan. Dia sudah selesai dengan baik. Lalu apa? Untuk apa saya harus menangisi begitu? Waduh, saya dengar begitu, ini bukan Kristen, bukan beragama yang lain, nggak ada agama lah, gitu ya. Bisa begitu, tapi dia bisa ngambil kata alhamdulillah ya karena pergaulan aja begitu ya. Dia ingin menolong agar kita ngerti dan bisa pahami. Bagi dia kematian itu apa? Saudara, engkau dan saya ditebus oleh Kristus, disediakan sorga apabila kita meninggalkan dunia ini. Maka biarlah Tuhan boleh menolong kita untuk membawa kita dapat selalu tenang dalam menghadapi apapun. Sulit dalam bisnis, sulit dengan kesehatan, yang kita pikir bahwa kita nggak akan lama lagi. Jangan pernah takut. Hidup dan mati sama mulianya. Yang penting adalah teruslah mengambil waktu untuk beristirahat secara berkala, secara teratur. Untuk apa? Tenang dengan Tuhan, merenungkan banyak hal dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus saja sering mengambil waktu tenang untuk menyendiri dan berdoa di tempat sunyi, bukan? Siapakah engkau dan saya bila kita tidak mau membuat diri ini berhenti sebentar dalam hidup kita untuk tenang dan beristirahat? Tuhan sesungguhnya mau berbicara banyak kepada kita. Tuhan mau kita mengingat semua kebaikan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang senang 20 tahun, 30 tahun yang baik. Tetapi 2-4 tahun yang tidak baik, kita berubah jadi anak durhaka. Siapa yang menikmati Tuhan 20 tahun, 30 tahun dengan segala kebaikannya? Kalau Tuhan mengizinkan 2-4 tahun tidak baik, apa yang ingin kau katakan kepada Tuhan? Anak baik berubah jadi anak durhaka? Atau tetap menjadi anak yang baik? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembalilah tenang di hadapan Tuhan, kembalilah untuk beristirahat, hai jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Kembalilah kepada tempat perhentianmu, supaya engkau hari ini boleh lagi mengingat banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Tenanglah, kiranya Roh Kudus boleh menolong kita. Kita menjadi pribadi yang utuh,
kita belajar untuk teguh percaya kepada kedaulatan Allah. Hidupmu dan hidupku ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kami sekali lagi ingin bersyukur setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami, memberikan makanan kepada jiwa kami dengan begitu rupa. Kami bersyukur untuk itu. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami terus berdoa kiranya anugerah-Mu yang besar boleh melingkupi hidup kami dan membawa kami terus bertumbuh dalam kami mengiring dan dalam kami mengasihi Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam masa prapaskah, kami mengingat Kristus yang rela mati di atas kayu salib. Adalah Kristus yang peduli dengan hidup kami. Tuhan yang mengerti, memahami, menerima kami apa adanya. Meskipun kami tahu bahwa kami juga harus menuntut diri kami untuk maju di dalam kami mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Tolong semua kami Tuhan yang masih bergumul dengan kelemahan, dengan kekurangan, yang masih bergumul dengan banyak dosa di dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama Tuhan, saudaraku, saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin ya. Seringkali kita hanya pandang sesuatu, saudaraku, melihat dengan menghiburkan diri kita. Tetapi penghiburan sejati hanya datang dari Tuhan di saat titik terendah di dalam hidup saya dan saudara. Seringkali, saudaraku, kita menipu diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita 3 hal. Tenang, beristirahat, dan ambil sikap kita untuk percaya. Ada penghentian. Ketika kita percaya, bagaimana aku bisa tenang? Itulah yang sudah membimbing kita dari Mazmur 100 yang ke-16 ini. Saya undang kita sekalian berdiri bersama dan kita katakan seperti pujian ini. Banyak perkara tidak dapat aku mengerti, mengapa harus terjadi. Nyanyikan dengan indah, penuh iman, percayalah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya terkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Biarlah wanita menyanyikan pujian ini lebih dahulu. Katakan dengan hatimu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan. Kita yang pria juga mau berkata dengan pujian ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah peduli sama-sama, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Mari kita yang bergumul, kita katakan dengan suara hati kita, Allahku mengerti, Allahku peduli. Katakan dengan suara kita, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku, sering sebenarnya saudara, kita sudah tidak kuat lagi. Bagaimana aku bisa tenang? Seperti firman yang disampaikan hambanya Musa Hadi Sugianto. Tanam terus di hatiku dan di hatimu, saudara. Engkau tidak pernah sendiri. Tuhan, biarlah pagi ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, ketika kami masih bergumul, ketika jawaban doa tidak kunjung datang, terus waktu makin mendesak, aku percaya Engkau Allahku yang sungguh peduli. Aku belajar menyerahkan segala perkara, segala kekhawatiranku, apa yang ada padaku dalam kelemahanku, kekuranganku, ketidakberdayaanku. Aku terbuka di hadapan-Mu dan Tuhan tolong kami. Setiap jemaat yang sudah datang harus pulang dengan satu damai sejahtera, dengan sukacita dan iman pengharapan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengasihi kami selama ini, tetap akan memelihara hidup kami. Tuhan, doa kami bagi kekasih-kekasih Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Ibu Kurnia Erni sedang dalam proses dan menunggu akan proses selanjutnya. Ketika beliau ada di rumah sakit, Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menolong beliau untuk menguatkan imannya. Dengan satu pengharapan, aku berserah kepada Tuhan. Apa yang terbaik baginya itu ada di dalam hati dan imannya yang terucap di dalam doa bersama kami. Tuhan memberkati melalui tangan dokter, melalui para perawat, melalui juga obat, dan ruang rumah sakit ini dikhususkan oleh Tuhan. Dan bersyukur Tuhan tetap bagi kekasih-kekasih Tuhan yang selama ini dalam keadaan lemah, terbaring di atas tempat tidur, tetapi selalu merindukan jam ibadah ini. Atau mereka merindukan suara audio WA yang sebentar akan mereka dengar. Biarlah mereka terus dikuatkan dari tempat tidurnya. Mereka tetap pandang Tuhan dan percaya kepadamu. Tuhan, doa kami bagi Bapak Saaf Sumargun, bagi Bapak Aris Faryadi, dan juga Ibu Yeni yang karena stroke
mereka harus ada di tempat tidur. Hati mereka terus terarah kepada Tuhan dalam iman kesetiaannya. Pakai keluarga di sekitarnya menjadi orang-orang yang boleh menguatkan, menghibur, menolong mereka. Dan doa kami tetap bagi Pak Arianto Gunawan yang sudah lanjut usia, bagi Mama Eli Kalalo yang juga sudah lanjut usia, diberkati Tuhan, diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan ya Tuhan, biarlah masa-masa Prapaskah ini jemaat-Mu makin dipersiapkan untuk menuju kepada hari peringatan, baik itu Minggu Palem, Pekan Paskah kami, sampai kepada nanti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Biarlah kami semakin Tuhan kuat iman kami ketika kami menghayati akan peran penderitaan Yesus, kesengsaraan-Mu yang Kau tanggung untuk memberikan Tuhan kekuatan dan iman bagi kami. Dan Kau mati bagi kami, menebus diri kami, menghapus tiap dosa kami, dan Engkau bangkit memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau minggu depan kami akan ada kebaktian penyerahan anak, biarlah Engkau berkati kehadiran daripada Pendeta David Nugroho Purnomo di tengah kami. Kiranya Tuhan pakai untuk melayani 3 keluarga yang akan menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tetap berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Bersyukur Tuhan kalau angka positif COVID ini semakin terkendali, dan kami tetap berdoa ketika bangsa ini juga akan berjalan di era pandemi yang akan menjadi endemi. Biarlah kami tetap menjaga, masing-masing tetap menjaga akan kesehatan kami dengan kondisi, dengan tetap kami ketika terjadinya statement start pelonggaran, kami tetap Tuhan stop pelanggaran. Terima kasih Tuhan, pakai presiden, wakil presiden, seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada pejabat di sekitar kami untuk boleh mengatur segalanya dengan indah, khususnya dalam roda perekonomian yang begitu sulit dan berat ini. Biarlah semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami bersyukur juga bersama kekasih Tuhan, anakmu, hambamu, Ibu Lili Wati Cetro Kusumo, Ibu Lili Sundoro, yang sudah Tuhan berikan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, melayani sebagai ketua badan pengurus di gereja ini. Tuhan terus perlengkapi dengan roh hikmat dan juga kesetiaan, kesabaran dan kekuatan di dalamnya. Tuhan berkati untuk masa depan pelayanannya, dan bersama Bapak Yensen Sundoro dan keluarga besarnya terus dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga membawa doa syukur kami, Engkau hadirkan hamba-Mu Musa Hadi Sugianto di tengah ibadah ini. Dan biarlah Tuhan terus pakai sebagai gembala jemaat di GKT Bumi Permai Surabaya ini, dalam kehidupan keluarga, rumah tangganya juga, dalam kesehatannya dan segala yang dibutuhkan, karunia-karunia rohani yang diperlukan, Tuhan perlengkapi luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami doakan teman-teman kami yang masih belum bisa hadir karena COVID ini, satu hari kami akan berkumpul lagi bersama. Kami mempermuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan bersama di sini. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan doa-doa kami ini di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus. Kami mohonkan berkat daripada-Mu. Jemaat terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai serta sejahtera. Amin.